Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai hari ini Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, dan sebelumnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 2. Yesaya 62 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran, dan semua raja akan melihat kemuliaan, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ada pernyataan tentang tidak ada sebuah negara maju menginginkan sebuah negara berkembang untuk maju menjadi sebuah negara besar, harus dari negara yang berkembang itu berupaya untuk menjadi negara besar di dunia ini. Jadi, negara berkembang itu tidak mengemis-ngemis minta tolong kepada negara besar tadi. Lagian, negara yang besar tadi mana mau omsetnya berkurang, mana mau income-nya berkurang, mana mau mereka sulit mencari bahan mentah, atau mana mau salah satu sumber mata pencaharian mereka hilang begitu saja. Dan makanya akhirnya mereka ke pengadilan internasional dengan berbagai alasan, dengan tujuan negara berkembang itu supaya tidak maju-maju dan tetap ada sebuah negara menjadi sumber pendapatan mereka. Sungguh ironis kan? Kita yang punya barang, tapi orang lain yang menentukan harganya. Tidak heran melihat bangsa kita sekarang banyak negara yang cemburu melihat kemajuan dan perkembangan yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Israel sebagai bangsa Allah telah lama hidup di pembuangan dan perbudakan, sehingga selama masa tersebut bangsa-bangsa lain menganggap Tuhan tidak mereka akui lagi sebagai pencipta, sebagai pemelihara, penyelamat, dan juga di negeri orang. Bangsa-bangsa lain anggap remeh, karena mereka melihat seakan-akan Tuhan telah melupakan mereka sebagai bangsa pilihan. Maka ketika ada penghiburan dari hambanya bahwasanya masa depan bangsa itu akan ada lagi, dan Tuhan memulihkan bangsa itu dan bangsa lain akan dipermalukan, hal itu semua berasal inisiatif dari Allah. Dengan inisiatif itu Allah menginginkan bangsa itu supaya bersinar, bercahaya di tengah bangsa yang lain yang selalu
mengolok-olok dan selalu menganggap mereka adalah bangsa yang lemah, yang tidak dipedulikan Tuhannya, dan hal itu mengakibatkan mereka berputus asa. Saudara-saudara yang terkasih, selama 70 tahun mereka hidup di pembuangan di negeri orang akibat dari kejahatan dan kesalahan mereka meninggalkan Allah. Akibatnya mereka telah menerima konsekuensinya akibat daripada perbuatan mereka. Lalu Allah meneguhkan panggilannya atas mereka sebagai umat dan bangsa yang kudus, dan memulihkan kehormatan mereka, nama baru setelah bangsa-bangsa lain melihat kebenaran Tuhan, dan juga semua raja atau penguasa melihat kemuliaannya. Kebenaran dan kemuliaan Tuhan adalah ketika Dia mencari mereka yang berserak di seluruh Babel untuk membawa mereka pergi meninggalkan Babel ke Yerusalem, dan di Yerusalem kembali kepadanya untuk menyembahnya. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesalahan, tapi Allah telah membebaskan mereka dan memberi berkat-Nya, dan juga mencarinya supaya jangan ada satu orang pun yang terpisah tidak mendapatkan keselamatan itu. Hal itulah yang kita lihat ketika Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan memberi kehidupan untuk orang percaya, dan Dia mencari kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan, kebenaran, kemuliaan Allah akan dilihat orang banyak dengan adanya kita orang percaya yang telah menerima keselamatan itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar, Engkau mengingatkan kami ketika Engkau mencari kami, ketika kebenaran-Mu memulihkan kami, ketika kami jauh dari-Mu, kami hidup dalam kesalahan, kami hidup untuk dosa-dosa kami. Untuk itu Tuhan, ketika Engkau mencari kami, biarkan kami Tuhan untuk mendekat selalu kepadamu, untuk berbuat yang baik dalam kehidupan kami. Ajar dan mampukan kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari Minggu besok Gerejamu HKBP Surabaya akan melakukan pesta yang besar, yaitu pesta Gotilon. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersuka cita, untuk selalu bersyukur, karena Engkau memberkati kami, Engkau memberkati pekerjaan kami pada pesta Gotilon Tuhan. Kami harus bersyukur akan semuanya itu. Untuk itu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ini, berkati seluruh panitia kami, supaya kami dapat bersuka cita dengan diadakannya pesta Gotilon. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan beserta kita. Untuk itu, marilah kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.
Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, kami atas nama seluruh Parhalado mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersyukur dan berterima kasih buat segala kehidupan kita kepada Tuhan atas penyertaannya hingga pada saat ini melalui program gereja kita yang akan mengadakan pesta Huria atau pesta Kutilon pada Minggu 28 November 2021 dengan tema dari Yesaya pasal 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dengan subtema melalui pesta Huria, pesta Kutilon di tahun 2021 ini, marilah kita tunjukkan sukacita kita dalam kesetiaan memuji Tuhan melalui ibadah dan persembahan syukur kita sebagai tanggung jawab iman dalam mendukung program pelayanan gereja kita. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, melalui pesta Kutilon atau pesta Huria tahun 2021 ini, kita merasakan sungguh Allah itu keselamatan kita, sungguh Allah itu kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara mazmurkan Tuhan dan sukseskan pesta Kutilon kita ini melalui partisipasi kita, melalui kehadiran kita dalam mendukung. Mari berikan persembahan kita, baik itu melalui tatap muka maupun lewat rekening kita. Jemaat HKBP Surabaya bersyukur dan bersukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ora